Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Satria Wijaya SPD MPD akan bersamai Anda dalam sebuah presentasi online tentang bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Anda semua, walaupun kita di tempat dan kondisi yang berbeda, tentu mudah-mudahan Anda semua sehat ya tentu ya. Sehat, semangat, dan juga dalam keadaan baik. Betul? Betul, tentunya. Nah, materi pokok pada kesempatan kali ini saya ingin sekali menjelaskan dan memaparkan tentang sejarah dan politik bahasa Indonesia. Yang kedua, sifat, fungsi, dan ragam bahasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan serius, sungguh-sungguh dalam menyimak jalannya presentasi kali ini. Baiklah, kita lanjut langsung ke materi yang pertama tentang sejarah bahasa Indonesia. Tentu Anda semua akan bertanya, kenapa kita harus mempelajari sejarah bahasa Indonesia? Jawabannya, karena kita orang Indonesia. Betul, betul sekali. Kita orang Indonesia harus tahu tentang sejarah bahasa Indonesia. Karena mengapa? Karena bahasa Indonesia ini salah satu kekayaan yang patut kita jaga. Kekayaan yang menjadi hasil dari produk-produk intelek atau produk intelektual dan produk politis dari bangsa Indonesia. Yang tentunya ini kalau kita membahas tentang sejarah bahasa Indonesia, kita akan bertanya pula kapan bahasa Indonesia itu dilahirkan. Kapan bahasa Indonesia itu lahir maksudnya? Kapan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi bahasa Indonesia? Nah, dalam kesempatan ini tentu kita akan membahas itu, sejarah bahasa Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang sejarah bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu lahir sudah lama. Bahasa Indonesia itu lahir sudah lama dan ini dibawa oleh atau diselenggarakan ketika itu oleh pemuda-pemuda dari segala penjuru Nusantara. Tidak ada uh, walaupun saat itu penyelenggaraannya itu perwakilan dari Sumatera, perwakilan dari Sunda, dari Jawa, dari Sulawesi, ada dari mana itu dari Kalimantan, kemudian sampailah ke Papua sana. Jadi sebuah perwakilan. Dan kemudian saat itu dilaksanakan atau kegiatan ikrar atau akan mendeklarasikan salah satu deklarasi di dalam Sumpah Pemuda yaitu tentang bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Nah, dari saat itulah bahasa Indonesia ini pembentukannya dan penetapannya secara politisnya dilaksanakan di tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober sampai 29 Oktober di Jakarta. Nah, kembali lagi kenapa kita harus memahami sejarah bahasa Indonesia atau mengetahui sejarah bahasa Indonesia. Bisa jadi nanti ketika kita ditanya orang dari luar negeri, apa itu bahasa Indonesia dan kapan bahasa Indonesia itu dilahirkan, dideklarasikan, atau kemudian digunakan dalam bahasa-bahasa resmi di pemerintahan, baik pemerintahan dan juga instansi-instansi swasta maupun pemerintahan itu menggunakan bahasa Indonesia itu kapan? Tentunya kita ketahui juga ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia itu naskah proklamasinya pun ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saat itu pun maksud saya bahasa Indonesia juga digunakan eh, diikuti oleh pemerintahan-pemerintahan, instansi-instansi, lembaga, sekolah, perguruan tinggi pun secara otomatis menggunakan bahasa-bahasa resmi. Nah, itulah sedikit tentang lahirnya bahasa Indonesia yang diikrarkan di dalam Sumpah Pemuda. Kemudian,
Landasan hukum ini tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Kepdirjen Dikti Nomor 84 garis miring garis miring KPT garis miring 2020 bahwa mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi terdiri atas agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri. Nah, artinya ini bahwa landasan hukum untuk bahasa negara ialah bahasa Indonesia dan ini sudah secara politik maupun yuridis sudah kuat lah dan sudah kita bebas kita gunakan dalam situasi dan kondisi tertentu, baik resmi maupun tidak resmi. Walaupun kan bahasa itu kan menjadi alat atau jembatan berkomunikasi sehingga kita masyarakat uh, dibebaskan dalam menggunakan bahasa Indonesia ketika di luar situasi formal. Walaupun kan tidak sedikit yang menggunakan bahasa resmi walaupun di luar situasi formal atau situasi resmi. Nah, itu terkait lahirnya bahasa Indonesia dan landasan hukumnya. Kemudian, tujuan Sumpah Pemuda adalah membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Jadi Sumpah Pemuda sebetulnya memang lahir sebelum kita merdeka. Nah, kenapa? Uh, ini menjadi sebuah peluang dan juga sebuah tantangan juga bagi intelek-intelek kita, politisi-politisi kita atau elit-elit nasional kita pada saat Indonesia belum merdeka, tetapi mereka sudah berani mengangkat bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional. Dan ternyata salah satu tujuannya untuk melawan dan mengusir dan menentang para penjajah, terutama penjajah Belanda. Nah, ternyata pada saat itu juga hal demikian ini didukung oleh penjajah dari Jepang supaya Indonesia mengusir para penjajah seperti Belanda. Pada saat itu kita didukung oleh oleh penjajah Jepang saat itu. Saya tidak tahu kalau berbicara tentang penjajahan mungkin nanti belajar di pakarnya, ahlinya. Nah, namun pada saat itu kita ada sedikit keuntungan karena didukung Jepang untuk mengusir penjajah. Salah satunya kita dibangkitkanlah atau membangkitkan diri, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dengan berikrar dalam balutan Sumpah Pemuda. Nah, itu sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarahnya juga ketika kapan bahasa Indonesia itu digunakan dalam aktivitas-aktivitas resmi, situasi-situasi formal, itu juga terlihat pada saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu naskah yang digunakan atau naskah yang ditulis oleh pemuda-pemuda saat itu adalah menggunakan bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa Jepang, bukan menggunakan bahasa Belanda, bukan menggunakan bahasa daerah-daerah di Indonesia. Yang kita ketahui ini juga menjadi sebuah kekayaan di Indonesia bahwa banyak sekali bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa dari suku-suku tertentu, dari bahasa masyarakat-masyarakat tertentu. Lalu yang digunakan bukan bahasa-bahasa yang mendominasi bahasa di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa. Itu kok kenapa tidak menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Ini karena banyak hal yang mempengaruhinya, salah satunya karena kita menggunakan bahasa tapi bahasa ini bisa menyatukan masyarakat dari semua suku dan bahasa di Indonesia. Itulah kenapa dikatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ternyata memang sejarahnya juga bahwa bahasa Indonesia ini digunakan ketika kerajaan-kerajaan besar sedang berjaya saat itu. Seperti Kerajaan Sriwijaya,
dan kerajaan Malaka yang saat itu menggunakan bahasa Melayu. Nah, terkait bahasa Melayu, bahwa bahasa Indonesia ini berawal dari bahasa Melayu dialek Riau. Jadi bahasa Melayu lah yang digunakan atau yang dijadikan sebagai bahasa Indonesia saat itu. Nah, ada kesepakatan di kalangan pedagang, di kalangan para pendatang dari negara-negara lain saat itu, dalam lingkup internasional di Asia Tenggara saat itu memang penyebaran melalui perdagangan itu menggunakan bahasa bahasa Melayu. Katanya bahasa Melayu itu bahasa yang mudah dipahami secara strukturnya, yang tidak terlalu sulit seperti mungkin bahasa Sunda, bahasa Jawa yang memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, sehingga bahasa Melayu yang kemudian disempurnakan menjadi bahasa Indonesia, akhirnya bahasa Indonesia dijadikan bahasa negara atau bahasa nasional Indonesia. Nah, itulah sejarah bahasa Indonesia. Tentu harus kita sedikit ataupun banyak pun juga bagus untuk kita ketahui tentang sejarah bahasa Indonesia. Selanjutnya terkait politik dan perkembangan bahasa Indonesia. Ini banyak sekali yang sebetulnya bisa kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Dan dalam kesempatan kali ini beberapa hal saja yang akan saya sampaikan, yang saya jelaskan terkait politik dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional berasal dari bahasa Melayu dialek Riau seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa bahasa nasional Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang disempurnakan menjadi bahasa Indonesia. Nah, mengapa beberapa tahun terakhir ini yang saya ikuti memang dari sejak 2012 yang lalu sampai sekarang memang Indonesia memperjuangkan bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional atau internasionalisasi bahasa Indonesia. Yang alhamdulillahnya yang kita patut bersyukur dan mensyukuri ini semua bahwa bahasa Indonesia ini dipelajari oleh banyak sekali perguruan tinggi di dunia, di luar negeri, di luar Indonesia. Dan bahkan beberapa negara pun sudah memiliki lembaga-lembaga khusus pembinaan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Atau kalau Anda semua pernah mendengar ada bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, di sini di luar negeri, di Australia terutama, Amerika, Cina, Inggris, Jerman, dan masih banyak lagi negara-negara lain yang sudah memiliki lembaga-lembaga pembelajaran bahasa asing bagi mereka, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di beberapa tahun terakhir memang Indonesia pun memperjuangkan supaya bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional di ASEAN. Nah, akan tetapi memang banyak sekali perdebatan-perdebatan terutama dari negara-negara tetangga yang belum menyetujui untuk dijadikannya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional Asia Tenggara. Walaupun kalau kita melihat manfaatnya itu sangat banyak sekali, terutama di era globalisasi perdagangan bebas seperti sekarang ini. Walaupun memang ada tantangan, ada peluang juga. Ada juga kekhawatiran juga nanti bahasa Indonesia malah menjadi bahasa yang tersingkirkan. Nah, ini kita harus menjaga itu supaya bahasa Indonesia tetap eksis di nasional tentunya maupun di internasional. Nah, ini terkait bahasa nasional berasal dari bahasa Melayu dialek Riau. Terdapat perdebatan ketika bahasa Indonesia dijadikan bahasa internasional di kalangan ASEAN. Tetapi kalau kita memahami sejarahnya juga bahwa bahasa Melayu digunakan atau dijadikan bahasa yang kemudian disempurnakan menjadi bahasa Indonesia dan dipilihlah oleh elit-elit pemuda nasional saat itu dijadikan bahasa
negara, bahasa nasional, dan menjadi bahasa persatuan. Bagaimana kita memikirkan ketika tidak ada bahasa persatuan? Mungkin kita bertemu teman kita yang berbahasa Jawa, kita tidak bisa berbahasa Jawa, akhirnya kita tidak bisa bertukar informasi dan hal-hal berkaitan dengan ide, teknologi, ataupun hal-hal yang lainnya yang harus ada jembatan untuk menyatukan kita dengan orang yang berbeda suku dan bahasa. Ketika kita bertemu dengan uh, orang yang berbahasa Medan, tentu kita tidak bisa berbahasa Medan. Tentu kita akan diam saja. Kita tidak bisa berkomunikasi langsung, kita tidak bisa bertukar informasi, dan kita tidak akan bisa berinteraksi secara normal seperti sekarang ini. Tentu artinya kita tidak bersatu dari setiap daerah-daerah. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, kita menjadi atau kita bersatu dalam ikatan Indonesia. Nah, yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Dipengaruhi oleh bahasa Indonesia dan bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, jadi bahasa Indonesia ini berkembang dan semakin ke depan semakin berkembang karena dipengaruhi oleh salah satunya yaitu karena bahasa daerah dan bahasa asing. Nah, bahasa Indonesia berkembang, kemudian banyak sekali unsur-unsur bahasa daerah, katakanlah bahasa apa ya? Bahasa yang berasal dari daerah Jawa katakanlah nanti menjadi bahasa Indonesia. Kemudian juga ada bahasa asing yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Contohnya saja kalau bahasa asing yang dipengaruhi oleh bahasa Arab, syukur. Nah, syukur dari bahasa Arab, aktif dari bahasa Inggris, activity menjadi aktivitas. Nah, begitu pula dengan bahasa daerah. Mungkin ada bahasa dari Palembang, apo, jadi apa? Palembang karena bahasa Melayu. Kemudian bahasa Lampung, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa lainnya itu juga turut mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia yang bisa sedikit atau sampai sama dalam artian memiliki kesamaan dalam dalam segi font bunyinya ataupun dalam segi maknanya. Nah, ini yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia digunakan dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Kita semua sudah tahu bahwa naskah pada saat itu memang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dan kemudian bahasa Indonesia ini setelah digunakan dalam naskah proklamasi saat itu, dan itu pun menjadi waktu atau momen awal kemudian bahasa Indonesia ini menjadi bahasa resmi, bahasa yang digunakan di kalangan di situasi dan kondisi formal, di instansi pemerintahan, perguruan tinggi, instansi-instansi perusahaan, ataupun lembaga-lembaga sosial lainnya yang tentu tetap harus menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita harus menyadari bahwa banyak sekali di antara kita yang berasal dari daerah-daerah tertentu. Yang kemudian kalau kita kembali seperti saya sampaikan tadi, ketika kita menggunakan bahasa daerah masing-masing dalam berkomunikasi, tentu tidak akan nyambung. Tidak bisa menyampaikan informasi, tidak bisa bertukar informasi. Nah, itulah mengapa adanya bahasa Indonesia. Dan kemudian seminar politik bahasa Indonesia pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Nah, seminar politik bahasa nasional ini juga diselenggarakan untuk untuk mengangkat kembali secara politis bahwa bahasa Indonesia ini
bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan sebagai perhubungan antar budaya dan antar daerah. Nah, ini bahasa nasional ini kemudian fungsinya dirumuskan dalam Seminar Politik Bahasa Nasional di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Nah, ini terkait Seminar Politik Bahasa Nasional pada saat itu. Tentu hal demikian juga ini turut mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia di negara kita. Kemudian pendidikan karakter dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, pendidikan karakter dalam mata kuliah bahasa Indonesia ini kemudian diwajibkanlah semua perguruan tinggi menyelenggarakan perkuliahan atau mata kuliah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita akan dibentuk karakter, dibentuk jati diri, dan kita sendiri pun membentuk jati diri kita dengan menggaungkan bahasa Indonesia. Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Kita harus memiliki rasa percaya diri terhadap bahasa Indonesia. Dan memang ada beberapa praktisi pernah berjumpa dengan dan bertanya kepada beberapa mahasiswa dan bertanya, apakah penting belajar bahasa Indonesia? Jawabannya dari mahasiswa ternyata biasa saja. Ini menjadi sesuatu yang mengagetkan atau mengkhawatirkan ya, karena menganggap bahasa Indonesia ini bahasa biasa-biasa saja, tidak seindah, tidak sekeren bahasa asing atau bahasa Inggris. Nah, ini harus kita sadari bahwa ini salah satu bisa kita katakan semacam hal yang tercela ya, hal-hal yang tidak baik. Karena bahasa Indonesia kan sudah menjadi bahasa yang bisa kita pegang menjadi kekayaan kita secara pribadi maupun secara kelompok nanti ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, atau ketika orang luar negeri yang bangga mempelajari bahasa Indonesia tetapi kita tidak bangga mempelajari bahasa kita sendiri, ini kita harusnya merasa malu karena banyak sekali mahasiswa asing ke Indonesia hanya bertujuan untuk belajar bahasa Indonesia juga banyak. Bahkan di negara-negara lain seperti Amerika, Australia itu memiliki pusat belajar bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi kebanggaan juga bagi negara kita. Ternyata sampai seperti itu bahasa Indonesia dipelajari oleh orang asing. Kenapa kita tidak seperti mereka? Sama halnya kita ketika kita belajar bahasa Inggris. Kita sangat antusias dalam mempelajari grammar. Kita antusias dalam mempelajari atau menghafal dan memahami diksi-diksi kosakata baru dalam bahasa Inggris. Nah, kita pun harus sedikit dan banyak harusnya mempelajari kosakata baru dalam bahasa Indonesia juga tentunya. Itu sebagai upaya dalam melestarikan dan juga menggaungkan semangat nasionalisme yang salah satunya dengan wujud mencintai bahasa Indonesia. Nah, itu pendidikan karakter dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi, kita dipupuk pendidikan nilai-nilai kebaikan yang akan menjadi karakter kita dalam situasi dan kondisi belajar bahasa Indonesia. Yang tentunya kalau di tataran perkuliahan tentu mahasiswa sudah bisa berbahasa Indonesia. Nah, bagaimana kita yang sudah bisa berbahasa Indonesia, kita bisa terampil dalam skill atau kemampuan yang ada di dalam ilmu bahasa atau keterampilan bahasa. Nah, itu nanti kita bahas. Kemudian pembinaan dan pengajaran bahasa Indonesia dalam negeri dan luar negeri. Tadi sudah saya singgung bahwa di luar negara Indonesia itu sudah ada, bahkan kalau saya dulu
pernah ke Thailand itu di Taksin University juga sudah menyelenggarakan ada mata kuliah kajian bahasa Asia Tenggara. Nah, salah satunya di perkuliahannya di sana juga mempelajari bahasa-bahasa Indonesia tentunya, karena yang mendominasi bahasa atau ada kaitannya dengan bahasa Melayu. Ada juga di beberapa kampus atau di perguruan tinggi di Thailand juga memang fokus mempelajari bahasa Indonesia juga ada. Nah, itu Thailand. Kalau di negara Australia bahkan ada lembaga-lembaga khusus untuk bahasa asing, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sehingga kita harus bangga ternyata pembinaan dan pengajaran bahasa Indonesia dalam dan luar negeri pun sudah berkembang. Nah, itu terkait politik dan perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat bahasa. Sifat bahasa di sini yang pertama, bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang diujarkan oleh seseorang dalam berinteraksi bermasyarakat. Biasanya dalam aktivitas berkomunikasi yang sering kita lakukan. Sebagai sebuah sistem, bahasa tentu memiliki pola dan struktur serta kaidah tata bahasa. Yang kedua, bahasa bersifat primer karena bahasa sebagai lambang bunyi dalam sistem bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang sering kita sebut sebagai bahasa lisan. Sedangkan bahasa tulisan bersifat sekunder. Akan tetapi baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan tentu harus kita pelajari dan kita kuasai dalam segi pengetahuan maupun segi kompetensi di dalamnya. Karena bahasa itu merupakan salah satu kompetensi yang harus dan wajib kita miliki dan kita kuasai. Selanjutnya tentang lambang-lambang bahasa yang berupa bunyi bersifat arbitrer. Maksudnya adalah bahwa tidak ada keharusan suatu rangkaian bunyi tertentu memiliki arti tertentu juga. Jadi makna sebuah kata bergantung dari konvensi atau kesepakatan dari masyarakat pengguna bahasa itu sendiri. Nah, ini sifat dari bahasa. Jadi sifatnya arbitrer. Jadi suatu kata, frasa dan kalimat itu memiliki makna dan makna ini dihasilkan atau maknanya ini bebas bagi pengguna bahasa tertentu. Katakanlah di bahasa di Aceh. Ini kaitannya bahasa, bukan bahasa Indonesianya. Jadi bahasa itu sifatnya bergantung dari konvensi atau kesepakatan terkait maknanya. Jadi kalau bahasanya Indonesia ya orang Indonesia tahu makna dari bahasa itu. Bahasa Inggris pun kata, kalimat dan frasa sampai teks itu yang tahu maknanya adalah orang Inggris. Walaupun kita memiliki mungkin lah ya kita menggunakan Google Translate, kita akan tahu tentang artinya. Namun kalau berbicara tentang makna, tentu akan banyak hal yang harus kita ketahui dulu. Sumber-sumbernya harus banyak terkait memaknai, karena ada makna yang sebenarnya, ada makna yang kiasan. Nah, jadi harus tahu biasanya untuk mencari tahu maknanya itu harus ditanyakan kepada orang atau pengguna bahasa tersebut. Itu terkait sifat bahasa, ada yang bersifat primer, ada yang bersifat sekunder, walaupun keduanya harus kita pelajari. Kemudian bahwa aktivitas berkomunikasi itu sebenarnya merupakan suatu sistem lambang yang dibunyikan atau diujarkan oleh seseorang dalam berinteraksi di masyarakat. Itu sifatnya. Dan kemudian memiliki struktur dan kaidah tata bahasa. Kemudian apa fungsi bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjalankan fungsinya sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa ilmu dan kebudayaan nasional, dan bahasa pergaulan sehari-hari. Kadang memang kita
dalam situasi non formal pun tetap menggunakan bahasa Indonesia itu tidak salah, malah bagus. Malah itu menjadi bahwa menunjukkan kita itu mencintai bahasa Indonesia dan menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga menggunakan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu cara kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika kita tidak bisa berbahasa Indonesia ataupun uh, kita tidak bisa bahasa daerah, kita menggunakan bahasa Indonesia. Ketika kita dengan teman kita yang bahasanya bahasa satu daerah, kemudian ada teman kita yang tidak bisa bahasa daerah kita, tentu kita harus secara otomatis yang terfikirkan dalam benak kita adalah kita harus menggunakan bahasa Indonesia supaya tidak menyinggung teman kita yang tidak bisa menggunakan bahasa bahasa daerah. Nah, inilah kenapa pentingnya kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Dalam situasi resmi tentu harus menggunakan bahasa Indonesia. Dalam situasi belajar di sekolah ataupun di perguruan tinggi, tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, itu terkait fungsi bahasa Indonesia yang kemudian kalau menurut Leeds, fungsi pokok bahasa secara kebahasaan itu terdapat 5 hal. Yang pertama, fungsi informasional, yang kedua fungsi ekspresif, yang ketiga fungsi direktif, yang keempat fungsi patik, dan yang kelima fungsi estetik. Sedikit kita bahas. Fungsi informasional merupakan fungsi bahasa yang paling penting yang berisi pengetahuan. Tetapi terlepas itu bahasa juga dapat memiliki fungsi ekspresif, yaitu dipakai untuk mengungkapkan perasaan dan sikap penuturnya. Kata-kata sumpah serapa dan kata-kata seru adalah contoh yang paling jelas dalam hal ini. Selanjutnya ialah fungsi direktif. Fungsi direktif di sini yaitu jika kita hendak mempengaruhi perilaku atau sikap orang lain. Contohnya yang paling langsung, fungsi direktif ini adalah perintah dan permohonan. Nah, tentang perintah dan permohonan dalam fungsi direktif itu contohnya. Sedangkan fungsi estetik merupakan penggunaan bahasa demi hasil sebuah karya. Contohnya puisi tanpa maksud yang tersembunyi. Nah, jadi kalau puisi itu memang menampilkan sesuatu yang bernilaikan keindahan dalam wujud ujaran bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Kemudian fungsi patik yang sebelum fungsi estetik itu untuk menjaga agar garis komunikasi tetap terbuka dan untuk terus menjaga hubungan sosial secara baik. Artinya fungsi patik dalam bahasa adalah sebagai sarana komunikasi. Nah, itu terkait fungsi dari bahasa. Kemudian kita bahas tentang ragam bahasa dalam berkomunikasi. Banyak sekali ragam atau variasi dalam berkomunikasi. Yang kita harus ketahui juga bahwa bahasa sebagai jembatan komunikasi. Berkomunikasi merupakan cara penutur atau seseorang atau kita dalam menyampaikan ide dan pesan kepada mitra tutur kita. Dalam hal ini ketika aktivitas berkomunikasi satu ataupun dua arah, kita dengan teman kita, kita dengan audiens. Nah, jadi adanya bahasa ini menjembatani atau cara kita mentransfer ya, memberikan informasi kita kepada orang lain. Pun orang lain pun memberikan respon terhadap informasi kita. Kemudian di sanalah akan ada sebuah perkembangan hal-hal yang baru dari komunikasi dengan bahasa yang kita gunakan. Nah, itu terkait jembatan komunikasi. Ini istilah kiasannya jembatan komunikasi. Kemudian ragam atau variasi bahasa Indonesia sangat heterogen. Heterogen artinya banyak sekali ragam bahasa Indonesia. Sesuai dengan bentuk interaksi sosial yang beraneka ragam dan situasi yang berlaku, yaitu situasi formal maupun situasi tidak formal.
Nah, ini contoh dari bahasa formal dan bahasa tidak formal. Contoh bahasa formal. Ini selamat pagi, Bu. Kemudian dijawab oleh mitra tuturnya, iya, selamat pagi, Pak. Kemudian, apakah Ibu sudah membuat laporan hasil penelitian? Maaf, Bapak, saya belum menyelesaikan tugas laporannya karena datanya belum lengkap. Oh, baiklah. Saya tunggu 2 hari lagi ya. Nah, ini contoh bahasa formal. Bahasa tidak formalnya ini menggunakan dialek Palembang. Contohnya, pagi Bu, pagi Pak, lah sudah belum tugas kita tuh? Ai belum Pak, besok ya Pak. Oh sudah kalau cak itu. Kutunggu 2 hari lagi ya. Nah ini contoh bahasa tidak formal dialek Palembang. Kalau dialek-dialek lain pun seperti itu. Itu bahasa yang tidak formal. Nah, ini contoh dari bahasa formal dan bahasa tidak formal. Kemudian, nah, kaitannya kalau kita tadi sudah memahami atau mempelajari tentang sejarah dan politik bahasa Indonesia beserta perkembangannya, kemudian sifat bahasa, fungsi bahasa, ragam atau variasi bahasa itu sudah kita ketahui. Lalu, keterampilan apa yang harus Anda kuasai atau kita kuasai dalam ilmu bahasa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara. Nah, ini kaitannya kita lihat sebelah kiri ada kata lisan, itu mengacu kepada sebelah kanannya menyimak dan berbicara. Ini satu hal yang berkaitan antara keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara. Keterampilan menyimak itu adalah aktivitas seseorang dalam melihat dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan teliti, dengan mencari tahu apa yang sedang disampaikan. Ini dalam hal medianya audio visual biasanya. Ada visualisasi yang kita lihat dan ada hal-hal yang kita dengar. Jadi menyimak di sini salah satu keterampilan berbahasa yang wajib kita kuasai karena kita tahu bahwa menyimak adalah aktivitas yang mendominasi yang menjadi dominan dalam kegiatan sehari-hari. Kita melihat dan mendengarkan teman kita berbicara. Kita mendengarkan dan menyimak orang lain, mungkin itu dosen, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu tokoh agama yang menyampaikan sesuatu hal, kita harus menyimaknya. Menyimak di sini kita harus melihatnya dan mendengarkannya supaya mendapatkan informasi penting yang tersampaikan kepada kita. Kemudian, ketika kita sudah menyimak, keterampilan yang berkaitannya yaitu keterampilan berbicara. Nah, biasanya apa yang sudah kita lihat dan kita dengar, langsung kita bicarakan. Kita katakan, kita omongkan dalam bahasa kita. Kita sampaikan pula kembali kepada orang lain apa yang sudah kita lihat dan apa yang sudah kita dengar. Nah, itulah kenapa kadang dalam keterampilan berbicara di sini kita harus banyak sekali menyimak, melihat, dan mendengarkan sesuatu. Katakanlah ini sebuah pengetahuan, tentu kita bisa menjelaskannya, bisa mempresentasikannya, bisa mendiskusikannya dengan orang lain karena kita sudah menyimak dan mendengarkan hal pengetahuan tersebut dari audiovisual atau dari orang lain yang kita dengarkan. Nah, jadi keterampilan berbicara di sini berkaitan dengan menyimak karena ini modal awal untuk bisa berbicara. Selanjutnya keterampilan membaca. Keterampilan membaca di sini masuk pada ini tulisan ya. Kata sebelah kiri yang bawah itu adalah tadi lisan, sekarang tulisan. Kurang L ya. Jadi tulisan. Kenapa? Membaca di sini masuk ke keterampilan tulisan atau kemampuan tulisan dalam bahasa tulisan ya. Ini karena kita melihat kata-kata yang ada di dalam sebuah
buku bacaan, entah itu koran, entah itu novel, entah itu buku pengetahuan. Nah, di sini keterampilan membaca harus kita kuasai karena kita harus mengambil sesuatu yang penting dalam atau dari apa yang kita baca. Nah, artinya menjadi penting harus kita kuasai dalam keterampilan membaca ini. Kemudian ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis di sini merupakan keterampilan kompetensi yang menjadi wajib kita kita kuasai karena hal ini menyangkut pada di mana kita harus menuliskan tugas-tugas di perguruan tinggi atau katakanlah di perkuliahan kita. Kita harus bisa menuliskan ide, gagasan, kemudian tulisan kita yang akan kita presentasikan. Namun sebelumnya kita harus menguasai dulu teknik atau cara dalam menulis katakanlah karya ilmiah atau menuliskan laporan atau menulis surat, menulis hal-hal yang sifatnya formal. Nah, ini kita harus menguasai teknik menulis kalimat, paragraf, menulis kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah kepenulisan. Nah, tentunya 4 keterampilan berbahasa yang wajib kita kuasai ini ternyata memang berkaitan dengan profesi-profesi kita di masyarakat atau di kehidupan kita ini. Di luar hal ini, katakanlah keterampilan menulis. Ketika kita menjadi marketer atau pemasaran online, kita harus pandai dalam menuliskan atau menulis iklan. Kita harus pandai menuliskan kalau Anda pernah mempublikasikan produk-produk jualan, katakanlah Anda sebagai marketer harus menuliskan kata-kata periklanan yang tujuannya untuk mengiklankan produk-produk Anda. Nah, di sini membutuhkan keterampilan menulis yang ideal lah, setidaknya standar kepenulisan pemasaran. Banyak sekali ilmu-ilmu atau teknik-teknik pemasaran yang dikaitkan dengan keterampilan menulis. Ada copywriting, copy text, caption tentang hal-hal yang berkaitan dengan iklan. Nah, itulah terkait keterampilan berbahasa yang harus kita kuasai. Yang mudah-mudahan dari keterampilan berbahasa ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang bernilai positif. Dan juga mudah-mudahan bahasa yang baik itu akan menunjukkan bahwa kita ini memiliki kepribadian yang baik pula. Seperti halnya dalam falsafah Jawa, ajining diri gumantung ing lati, ajining raga gumantung ing busana. Yang maknanya bahwa harga diri dan kepribadian seseorang bergantung pada tindak tutur atau bahasa dan cara berpakaian. Nah, itulah untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Lebih dan kurang mungkin nanti bisa Anda tanyakan, bisa kita diskusikan di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.